Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdas dewasaan hati nurani, sehingga pikir indrawi melalui otak tertunduk, meninggalkan tapak kaki karya tangan yang terpuji. Tentu saja sesuai dengan kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini dan selaras dengan Pancasila, dasar negara sekaligus ideologi bangsa. Pemirsa, tepat 13 tahun yang lalu, bangsa Indonesia ditinggalkan atas takdir terindah dari Allah, Tuhan Yang Maha Rahman, oleh salah satu seorang guru bangsa, pemimpin yang pluralis, bukan pluralisme. Seorang kiai yang disegani sekaligus banyak yang mencela sehari-hari. Namun sebagai anak bangsa yang menjunjung peradaban tinggi, menghargai karya-karya terbaiknya, pikiran-pikiran terbaiknya, niscaya sehari-hari kami kemas kenangan pada sahabat kita tercinta, seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang populer disebut dengan Gus Dur. Semoga beliau yang hidup di alam penantian, alam barzakh, senantiasa berbahagia tersenyum melihat anak bangsa yang berusaha untuk terus-menerus membuat karya-karya yang mulia, meningkatkan kesejahteraan umum sampai dengan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengenang sahabat Gus Dur 13 tahun yang lalu merupakan salah satu momen berharga untuk mengakhiri perjalanan kita yang kurang sehari di tahun 2022. Tentu mikul jero mendelem dhuwur yang biasanya disebut mikul dhuwur mendem jero adalah keniscayaan sebagai anak bangsa Timur, anak bangsa Nusantara. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami sengaja mengemas dengan tema tersenyum bagian ke-6, sabdana yang ke-12.540, di mana saya menyatukan trio senyum indah guru bangsa, pemimpin bangsa dari Soekarno, Soeharto, hingga Abdurrahman Wahid. Tetapi titik beratnya kita akan lebih fokus pada Gus Dur. Senyum Presiden Soekarno saat proklamasi digaungkan mendunia. Proklamasi menandai Indonesia lepas dari penjajahan bangsa-bangsa. Senyum Presiden Soeharto ketika membangun seutuhnya Indonesia
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya menandai kebangkitan bangsa. Senyum Presiden Abdurrahman Wahid membangkitkan persaudaraan sebangsa, persaudaraan Bhinneka dihidupkan, tanda bangsa memang bersaudara. Trio senyum, indah pemimpin milik teristimewa bangsa. 12 Desember 2020. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sengaja kami ambil dari sabdana karya sastra hikmatologi kehidupan kami ini, agar ketika kita akan meninggalkan atau ditinggalkan oleh tahun yang sekarang kita alhamdulillah berada, kemudian akan menyambut tahun berikutnya, maka kita ada momentum kenangan. Dan kenangan yang kami maksudkan adalah kenangan terindah, bukan romantisme, tapi kita memang harus romantis dalam kenangan pesona indah guru bangsa. Terlepas dari kekurangan masing-masing yang tentunya kalau kita mencoba meneliti seksama pasti ditemukannya. Tetapi sebagai bangsa besar, kita harusnya niscaya mengingat, mengenang sikap perilaku mulia dari trio senyuman Presiden Republik Indonesia. Mengapa hanya 3 presiden ini? Tentu alasan kami karena di ketiga presiden inilah ada momentum, ada puncak-puncak karya yang demikian mempesona dan wajib dikaji dengan seksama oleh seluruh anak bangsa, khususnya pemuda dan mahasiswa. Tentu saja kaum yang pernah muda tidak berarti tak diharuskannya. Karena itu pemirsa hikmatologi tercinta, mengenang trio senyum Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur tidak berarti tak menghargai yang lainnya. Hanya nanti ada kesempatan yang lain. Bahkan bagi saudara-saudara kami, silahkan untuk menyajikannya. Pemirsa, senyumnya Soekarno yang sumringah, yang indah ketika menggaungkan, menyuarakan proklamasi. Dan sungguh indah proklamasi itu karena diawali dengan bangsa, bukan negara. Jadi proklamasi itu adalah proklamasi bangsa untuk negara. Proklamasi bangsa dan negara yang menandai terlepasnya bangsa Indonesia yang sebelum itu menjadi bagian-bagian dari kawasan Nusantara. Jadi sekali lagi Indonesia tidak pernah dijajah 350 tahun oleh bangsa manapun. Karena Indonesia baru merdeka tahun 1945 17 Agustus. Nah, berbekal dari kemerdekaan itulah maka seorang Soeharto
berhasil menapakkan kakinya, mengguratkan tangannya, berkarya. Sehingga cukup alasan ketika Titik Puspa mengguratkan lagu Bapak Pembangunan. Tidak boleh anak bangsa menistakan. Karena betapapun ada kekurangan dari kepemimpinan seorang Soeharto, maka pemimpin berikutnya lah yang punya kewajiban dan tanggung jawab bersama rakyat untuk meneruskan pembangunan Indonesia, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Membangun jiwa, membangun raga demi kejayaan Indonesia. Dan kejayaan Indonesia itu bukan sekedar negara, tetapi kejayaan Indonesia adalah kejayaan yang dimiliki oleh insan-insan yang merdeka. Insan yang merdeka adalah insan yang mampu menghargai persaudaraan di atas Bhinneka Tunggal Ika. Karena itulah senyuman Presiden Abdurrahman Wahid membangkitkan persaudaraan sebangsa. Tidak salah dan sangat tepat. Kami sejak mahasiswa tahun 1979 sering sekali mengundang sosok Gus Dur. Biasanya kita gandengkan dengan YB Mangunwijaya yang dikenal dengan Romo Mangun. Mengapa? Karena dari beliau berdua, anak-anak muda ketika itu, ya, tentu saja seangkatan dengan kami di tahun 1979, bahkan sampai dengan membentuk Bank Nusuma, khususnya di Malang Raya ini, maka sosok seorang Abdurrahman Wahid adalah sosok yang mampu membagi senyum mempesona. Di antara senyum pesona seorang Abdurrahman Wahid adalah ketika pendapatnya dikritisi secara cermat dengan argumentasi yang kuat, maka sosok Gus Dur dengan santai tersenyum menjawab dengan lugas argumentatif dan tidak pernah menyalahkan mitra bicaranya. Mitra bicara dihargai, tetapi argumen dari seorang sosok pluralis Gus Dur mewarnai, membuka cakrawala pemikiran pemuda mahasiswa ketika itu, sehingga makin tertarik pada sosok sang kiai, sosok yang tidak saja milik keluarga dari Abdurrahman Wahid, namun milik Nahdlatul Ulama. Tidak sekedar itu, tetapi milik bangsa Indonesia. Tak sekedar itu, bangsa-bangsa dunia pun mengagumi sikap perilaku politik kebangsaan seorang Abdurrahman Wahid. Kritik tentang kelemahannya secara fisik yang disampaikan terkadang dengan cara-cara yang kasar tak membuat Gus Dur marah besar, namun ditimpali dengan tersenyum dan sembari berseloroh. Itu adalah ciri khas dari seorang Abdurrahman Wahid. Tak saja sebagai ilmuwan, tetapi lebih dari itu, beliau adalah kiai, ulama
yang sekaligus cendekiawan. Kita tidak sekedar merasa kehilangan, tetapi kita bangga bahwa Gus Dur, kalau dalam terminologi Cak Nun MH Ainun Najib, Gus Dur tidak pernah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nankir hingga sekarang. Karena yang takziah ke makam Gus Dur tidak pernah putus sehari semalam. Dan kami pun menyaksikan ketika ke Jombang, makam Gus Dur tak pernah sepi dari pentakziah, dari pengunjung yang mendoakan dengan kusuknya. Bahkan ragam agama dan kepercayaan hadir mendoakan. Hal itu sebagai salah satu bukti bahwa seorang Gus Dur bukanlah milik keluarga semata, bukanlah milik Nahdlatul Ulama semata, tetapi Gus Dur benar-benar telah menjadi idealitas pluralis dalam hidup berbineka tunggal ika. Hari begini, di hari-hari menjelang haul Gus Dur sampai dengan haul Gus Dur, banyak sarasehan dan yang serupa dengan itu, pembacaan puisi dan yang lainnya, di mana seluruhnya gegap gempita menyambut pesona guru bangsa yang senantiasa mengasihkan ketika kita mencoba mengkaji dengan ketulusan hati nurani. Jika kita terus berusaha mencari sisi celah atau kekurangannya, maka itulah gambaran yang mengkajinya. Tetapi ketika kita berupaya untuk berusaha untuk mengkaji kemuliaan seorang Gus Dur, maka itulah gambaran dari hati yang mengkajinya. Gus Dur senantiasa ada di hati anak bangsa Indonesia. Semoga Gus Dur senantiasa dirahmati di alam barzakh oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Lebih dari itu, pluralitas yang telah dicanangkan, dibangkit-bangunkan. Semoga anak bangsa ini bisa melanjutkan penuh dengan keteladanan, bukan kepura-puraan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Dan dukungan Anda adalah semangat kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditulis pada